saya akan menyampaikan satu kebenaran firman. Tolong setiap 10 menit kasih kode dengan saya. Sekali lagi, bantu saya supaya kita tetap mengefektifkan setiap waktu. Haleluya. Saya berkomitmen setengah jam setiap khotbah. Jadi dimulai sekarang, Bapak Ibu tolong nanti dibuat 10 menit, kasih kertas begini saja. Kalau sudah 10 menit, buat 10 menit di situ. Haleluya. Yoel pasalnya yang kedua. Yoel pasalnya yang kedua. Dengan cepat saja ayat 28 sampai 30 saya akan baca. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ayat 30, aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan asap. Seterusnya sampai kepada ayat 32. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan bicara tentang bagaimana ketika Roh Kudusnya dicurahkan. Ada 3 hal yang akan dialami oleh orang percaya yang menerima pencurahan Roh Kudus. Yang pertama dikatakan engkau akan bisa bernubuat. Yang kedua, engkau akan bermimpi. Dan yang ketiga, engkau akan menerima mujizat. Dari ketiga ini, Bapak Ibu Saudara, siapa yang sudah menikmati, mengalami? Dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini semua, saudara. Dikatakan anakmu laki-laki dan perempuan, dikatakan orang tuamu, dikatakan lagi hamba-hambamu akan menerima Roh Kudus. Dan kalau engkau sudah menerima Roh Kudus, maka dia katakan yang pertama engkau akan bernubuat, dan yang kedua engkau akan bermimpi, yang ketiga engkau akan terima mujizat. Dari 3 itu berapa seorang yang sudah menikmati, saudara? Dari 3 orang, dari 3 tadi yang saya sebutkan. Ketika rohnya dicurahkan, maka yang pertama dia bilang, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Siapa yang sudah bernubuat? Saya akan jelaskan terkait dengan nubuatan. Bernubuat. Dia katakan anakmu laki-laki dan perempuan. Siapa yang merasa laki-laki saat ini? Angkat tangan. Laki-laki. Kita tidak terima KW, saudara, karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Amin. Laki-laki berapa orang? Laki-laki 1, 2, 3 orang. Kok sedikit kali laki-laki, saudara? Itu laki-laki. Siapa yang merasa perempuan? Perempuan. Siapa yang merasa setengah laki-laki setengah perempuan? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Kalau kelihatan gayamu sudah mulai aneh-aneh, harus diteking dalam nama Yesus. Amin. Laki-laki sudah kayaknya mau bersoret, teking, jangan kau ikuti. Perempuan kayaknya kau perempuan maunya main push up, saudara, teking dalam nama Yesus. Jangan perempuan nanti kau menikah ototmu lebih besar dari otot suami. Ya, perempuan ada seperti itu. Ototnya lebih besar. Katanya. Jadi kalau suaminya jadi tidak kelihatan. Katanya. Tidak boleh. Alkitab yang ngomong, anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua, siapa yang merasa orang tua? Sekarang saya tanya, yang merasa orang tua. Saya tak bilang yang merasa orang tua. 1, 2, 3, 4. Merasa orang tua. Mama-mama muda nggak merasa.
Wah, bahaya ini saudara. Saya kemarin ke Pekanbaru, mungkin reaksi daripada netizen kali saudara ya. Di Pekanbaru saya lihat mobil selalu tulisannya mama muda, mama muda. Satu lihat saya nyetir sekali waktu saya ke Bangkinang, tulisannya di situ papa muda katanya saudara. Wah, mantap saudara. Kadang-kala harus dibuat seperti itu, mama muda, terus mama muda saudara. Kasihan perempuan dieksploitasi saudara ya. Perempuan dieksploitasi yang merasa orang tua. Alkitab berkata engkau akan mendapat mimpi ketika Roh Kudus dicurahkan. Yang merasa hamba, tidak ada saudara, apalagi orang Batak. Aku bukan hamba, aku raja, nyatakan saudara. Ada yang merasa hamba, ada yang merasa hamba. Alkitab pun berkata engkau akan terima Roh Kudus. Saudara, itu artinya dia berkata di sini, pada hari-hari kemudian engkau akan terima Roh Kudus. Yang pertama engkau akan bernubuat. Kita pelajari yang pertama tentang bernubuat. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bernubuat artinya menyatakan terlebih dahulu peristiwa yang akan terjadi berdasarkan pesan Tuhan. Pak, apa hubungannya dengan saya kalau saya sudah terima Roh Kudus? Banyak Bu, banyak Pak. Dia berkata nubuat artinya menyatakan terlebih dahulu peristiwa yang akan terjadi. Bukan suka-suka kita loh saudara, tapi Alkitab berkata berdasarkan pesan Tuhan. Apa itu pesan Tuhan? Saudara nggak perlu bilang Pak, bagaimana cara saya bisa dengar suara Tuhan? Ada orang ngomong gitu kan saudara? Pak, bagaimana saya mau dengar suara Tuhan Pak, katanya saudara. Iya, siapa yang pernah dengar suara Tuhan? Ada orang tanyakan Pak, aku lupa lebih sering dengar suara setan. Nah, berarti kau kalahnya setan. Ya. Malam-malam saudara, waktu saudara takut yang mau dengar saudara. Tapi kau tak bisa dengar suara Tuhan. Suara Tuhan tidak harus audible, saudara, bisa didengar. Tapi suara Tuhan itu bicara firman Tuhan. Jadi kalau dia berkata nubuatan adalah menyatakan terlebih dahulu peristiwa yang akan terjadi. Apa hubungannya dengan keadaanmu, saudara? Pada saat kita terima Roh Kudus, dia berkata kau punya kemampuan untuk bernubuat. Artinya apa? Sesuatu keadaan yang hari ini kau ingin Tuhan ubah, maka kau bernubuat di sana. Contoh, Yeskiel pasal 37. Itu Nabi Yeskiel. Ketika dia dibawa dalam satu penglihatan, Yeskiel diajak, bawa kau ke sana. Terus Tuhan bilang, apa yang kau tengok? Yeskiel ngomong, Tuhan, yang ku tengok semua adalah tulang lunak. Lalu Tuhan ngomong gini, terus ngapain kau diam di situ? Tuhan ngomong, bernubuatlah engkau kepada tulang-tulang itu. Katakanlah, hai tulang-tulang kering, aku perintahkan kepadamu, keluarlah napas kehidupan kepadamu. Saudara, waktu Yeskiel ngomong untuk tulang-tulang itu, setelah dia ngomong bernubuat, maka dia mulai melihat tulang-tulang itu mulai menyatu. Ini contoh. Nubuat artinya engkau menyatakan sesuatu yang akan terjadi, apa yang kau ingin. Tapi ingat, berdasarkan pesan Tuhan. Dan pesan Tuhan itu hanya engkau dapat lewat firman. Minggu kemarin saya katakan Bapak Ibu Saudara tak perlu keluar dari keinginan hati Tuhan. Begitu banyak keinginanmu, tapi engkau harus lihat dari sini. Kenapa banyak orang saudaraku apa yang dia minta nggak pernah dijawab oleh Tuhan? Karena tidak sesuai dengan ini. Jadi nubuatan pun sama saudara. Waktu kita terima Roh Kudus, Alkitab katakan engkau akan bernubuat. Artinya pada saat kau lihat mungkin keadaanmu
saudara. Beda nubuatan dengan ramalan. Kalau ramalan adalah cara memprediksi berdasarkan 1, 2, 3, 4. Contoh seperti kemarin ada orang meramalkan, kalau sampai 3 tahun virus corona nggak apa, maka resesi ekonomi secara global akan terjadi. Itu ramalan. Kenapa? Karena dia melihat berdasarkan hal-hal yang sedang dialami. Tapi nubuatan tidak sama, saudara. Nubuatan itu kau ngomong ke depan apa yang ingin terjadi. Baru di belakang rohnya akan meneguhkan, saudara. Karena itu penting bagi kita untuk memperkatakan. Bernubuatlah, saudara. Pak, bernubuat itu kan biasanya identik dengan nabi. Dah, Alkitab yang ngomong pada saat rohnya dicurahkan, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ingat, saudara, ketika Yoel ini ditulis, itu keadaan ketika orang Israel berada dalam tulah belalang. Artinya apa? Ekonomi mereka secara saat itu merosot sekali, dan ini dibutuhkan nubuatan. Waktu mereka terima roh, mereka punya kemampuan berkata, dalam nama Yesus 1 tahun ke depan, walaupun tulah belalang menghabiskan seluruh ladangku, tapi aku percaya tahun depan aku akan panen raya. Itu nubuatan, saudara. Bukan cuma engkau yang ngomong, tapi ada roh yang di belakang saudara meneguhkan kata-kata itu. Itu yang pertama, saudara. Kemampuan bernubuat akan diberikan kepada orang-orang yang sudah terima Roh Kudus. Pertanyaannya cuma satu. Apakah kau sudah terima Roh Kudus? Saya nggak mau bilang saudara belum punya atau tidak. Yang tahu cuma saudara sendiri. Amin, saudara. Yang tahu cuma saudara. Ketika rohnya dicurahkan, Alkitab ngomong, engkau akan bernubuat. Ngomong, katakanlah sesuatu, apapun yang kau inginkan, berdasarkan janji Tuhan ada dalam firman. Saudara, mungkin kadang-kala kita, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan hari-hari ini, sepertinya enggak ada terjadi sesuatu. Ini mohon saudara, ketika engkau terima Roh Kudus, katakan sesuatu kepada keadaan supaya berubah. Amin, saudara. Nanti sampai di sini. Kemampuan untuk bernubuat. Yang kedua, saya cepat-cepat saja. Yang kedua dikatakan dalam ayat itu, Yoel. Saudara nanti lihat ya di Yeskiel pasal 37. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bapak Ibu, mimpi itu sudah biasa. Dulu, zaman dulu itu biasa. Tapi kenapa Tuhan ngomong ketika Roh Kudus dicurahkan, maka orang-orang tua akan mendapat mimpi. Artinya apa? Mimpi itu artinya apa? Pak, menurut Bapak mimpi apa? Bayangan tidur, gambaran sesuatu. Kalau ibaratnya saya hubungkan dengan milenial sekarang, antara dunia maya dengan dunia nyata. Itu maksudnya. Mimpi itu artinya gambaran di dalam alam bawah sadar saudara, tapi belum ada kenyataan. Ngerti sampai di situ? Itu mimpi. Gambaran dalam alam bawah sadar. Seorang pelukis terkenal, dia tidak akan bisa menjadi pelukis terkenal tanpa dia berimajinasi. Perhatikan, saudara. Seorang pelukis terkenal. Siapa lukisan yang paling terkenal? Saya sampai sekarang belum pernah lihat lukisannya. Saudara, lukisan yang gambar perempuan itu. Saudara, lukisan siapa namanya? Mona Lisa, saudara. Itu dihargai berapa miliar, saudara? Yang asli. Apakah dia bisa menjadi pelukis terkenal tanpa dia berimajinasi? Dan apakah dia hanya bisa berimajinasi kalau dia tidak mulai menuliskan dalam kanvas lukisnya? Apa yang ada dalam gambaran pikirannya
itu dia tuangkan dalam kampas lukis, barulah dia dikenal dengan pelukis terkenal. Tuhan berkata hari ini kepada kita, ketika rohnya dicurahkan begini, engkau akan memiliki kemampuan menggambar dalam alam bawah sadarmu tentang keadaan, tentang hidupmu, saudara. Itu maksud Tuhan. Amin, saudara. Kemampuan menggambar, saudara. Kenapa Yusuf hanya orang biasa bisa menjadi orang nomor 2? Karena Alkitab berkata Yusuf si pemimpin. Itu kata firman. Artinya apa? Yusuf selalu menggambar dalam imajinasi alam bawah sadar. Dan itulah yang membangun manusia sehingga dia menjadi orang terbesar di Mesir. Gambaran-gambaran kehidupan yang tertuang dalam kampas imannya, saudaraku, itulah yang ditemukan oleh Tuhan. Dan itulah yang terus dituntun oleh Tuhan sampai dia berada dalam titik gambar sesungguhnya, saudara. Jadi pelukis tidak akan menjadi pelukis kalau apa yang ada di otaknya tidak dia gambar dalam kampas lukisan. Begitu juga dengan saudara. Beda kita orang menghayal dengan bermimpi. Beda loh, saudara. Orang menghayal suka-suka dia. Tuhan, aku mau yang pertama, kalau istriku besok karena aku pendek, paling tidak tingginya sama. Iya, saudara, itu namanya menghayal. Hidupnya kalau bisa mancung kayak Petro, saudara, ya. Karena aku rambutnya keriting, Tuhan, kalau bisa ya bayangin rambutnya ya ikal-ikal sedikit bolehlah, tapi jangan keriting mosok. Iya kan, saudara? Begitu. Itu menghayal. Beda, saudara. Itu Tuhan tidak berubah. Tapi Alkitab katakan, ketika rohnya dicurahkan, maka engkau akan mendapat mimpi. Kemampuan menggambar dalam alam bawah sadar. Artinya apa, saudara? Bermimpilah berdasarkan firman Tuhan, karena rohnya akan meneguhkan saudara. Jadi apapun, saudara, Pak, saya seperti anak saya. Kalau dari kecil dia cita-cita mau jadi profesor. Saya pernah ngomong, saudara, bilang, profesor apa kompresor? Saya bilang begitu. Kita balikkan, saudara. Kalau mau jadi profesor, maka gambaranmu adalah menjadi seorang pembesar. Tapi kalau kau mau jadi kompresor, maka gambaranmu adalah alat pemompa, saudara. Jadi gambar diri saudara. Ingat loh, saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Alkitab berkata apa? Maka manusia diciptakan berdasarkan imago Dei, gambar dan rupa Allah. 3 orang di situ, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Waktu diciptakan manusia bikin kepala, mungkin Bapa melihat Yesus. Oh, seperti itu. Dia lukis. Dia lagi. Dan jadilah gambar diri kita sesuai dengan gambar rupa Allah. Indah enggak, saudara? Indah. Kita saja diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kenapa kita dalam kehidupan ini kita tidak coba menggambar sesuatu yang besar? Kesuksesankah, pekerjaankah, istri, suamikah? Saudara bisa berdoa, Tuhan, aku mau, Tuhan, besok aku punya istri seperti cantik-cantiknya anak di GBI Sion. Wih, mantap, luar biasa. Setiap minggu berdoa, Tuhan, kalau bisa aku dapat jodoh gantengnya seperti pemuda GBI Sion. Siapa yang menjadi pemuda GBI Sion hari ini, jadi pemudanya? Jangan pula nanti Tuhan, kalau bisa aku jangan seperti mama-mama GBI Sion. Ya tidak. Karena sudah. Saudara lihat, Alkitab berkata, engkau akan mendapat mimpi, kemampuan menggambar dalam alam bawah sadarmu. Artinya apa, saudara? Bermimpilah apa yang engkau ingin lihat dalam hidupmu terwujud. Mimpilah di sana.
saudara, dan kau akan diarahkan pada tujuan itu, saudara. Itu yang kedua. Dikatakan setiap orang akan mendapat mimpi. Siap bermimpi untuk Tuhan, saudara, untuk dirinya. Amin, saudara. Siap saudara bermimpi. Saya saja sampai hari ini mimpi saya 700 jiwa akan beribadah di Indonesia. Tidak mungkin tidak sampai 700, tapi separuhnya pasti Tuhan berikan. Karena kenapa? Pada saat kau punya mimpi itu, maka rohmu akan terus bernyala-nyala dengan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Hari ini kau punya keluarga, mungkin belum sebetulnya apa yang kau harapkan, tapi bermimpilah untuk keadaan keluarga, saudara. Bermimpilah untuk rumah tangga, bermimpilah untuk pekerjaan, bermimpilah untuk keuangan dan kantong. Karena Alkitab katakan, dan bermimpilah saudara pada setiap cita-cita dan apa yang hari ini engkau sedang usahakan. Pada saat kau mulai bermimpi, rohnya akan menunjukkan saudara. Yang ketiga, satu lagi saudaraku, ayat ini berkata dalam Yoel pasal yang kedua. Mari sama-sama, ini ayat terakhir baru kita baca. Ayat 30. Ayat 30. Bersama-sama baca. Jangan ditutup dulu, saudara. Ayat 31, 2 dan 3. Aku akan cukup sampai situ dulu. Saudara, saya lihat ada sistematis pada saat roh yang dicurahkan kepada Elia. Tiada zaman Noel pada waktu itu ada resesi ekonomi. Kenapa tulang belalang cukup mematahkan? Ada 4 tulang belalang. Belalang mengering, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahan. Saudara lihat, begitu habis semuanya apa yang diusahakan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Belalang mengering, belalang pelompat, belalang pindah, dan belalang pelap. Habis semuanya, saudaraku. Apa yang ada yang ditinggalkan di belalang mengering akan dimakan belalang pelompat. Apa yang dimakan belalang pelompat akan dimakan belalang pindahan. Apa yang dimakan belalang pindahan akan dimakan oleh belalang pelap. Lihat, habis semuanya. Resesi pada waktu itu. Tapi Tuhan katakan kepada orang Israel, ketika kau terima Roh Kudus, maka yang pertama kau akan berbuat buat keadaanmu berubah. Yang kedua, dia bilang apa? Engkau punya kemampuan menggambar, berimajinasi, bermimpi, saudaraku. Dan yang ketiga, engkau akan terima mujizat. Tapi ingat, saudaraku, engkau harus punya nubuat dulu, engkau harus punya mimpi dulu, baru ada mujizat di sana, saudara. Lihat kan sistematis Alkitab kita. Jadi saudara berharap mujizat kalau saudara nggak pernah berbuat. Saudara berharap mujizat kalau dalam rohmu, kalau Paulus berkata, engkau tidak membuat saudaraku dalam pikiranmu, saudaraku, dimensi rohmu ada gambaran-gambaran positif. Bagaimana kau terima mujizat di sana? Lihat rumah tanggamu, kau nggak peduli, saudara. Lihat anak-anakmu, kau nggak peduli. Peduli saja nggak, apalagi didoakan, saudara. Iya nggak? Lihat keuanganmu sudahlah menyerah dengan keadaan. Lihat pekerjaanmu sudahlah, memang pekerjaan itu begininya. Saudara, banyak kali orang seperti itu. Tapi saya mau katakan, ketika rohnya dicurahkan, dia bilang apa? Kau harus bernubuat, ngomong sesuatu. Baru yang kedua, kau punya gambaran, imajinasi dalam alam pikiranmu, di dalam alam rohmu, di dalam alam imanmu, saudara, kau gambarkan sesuatu. Baru yang terakhir dia bilang apa? Seketika itu kau lakukan, yang ketiga kau akan terima mujizat, saudara. Amin, saudara. Amin. 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 Mulailah bernubuat, mulailah bermimpi, maka kau akan terima mujizat, saudara. Itu kata Firman. Engkau akan terima mujizat. Tapi pertanyaan besarnya cuma satu dari 3 hal tersebut. Apakah engkau sudah dipenuhi Roh Kudus? Siapa yang merasa hari ini sudah dipenuhi Roh Kudus? Halo, ada? Siapa yang hari ini merasa sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Maka kau akan terima mujizat. Amin, saudara. Sekali lagi saya mengajak saudara, siapa yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Itu pertanyaan besar hari ini. Apakah kau sudah dipenuhi Roh Kudus? Cara kau dipenuhi Roh Kudus cuma satu. Datang dalam kerinduan kepada Tuhan. Katakan dalam hatimu, masuklah Roh Kudus. Aku siap menerima engkau dalam hidup.
Amin, saudara. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.